motor segera. Ayo masuk, jangan keluar dari barisan yang di belakang, masuk ke dalam. Ayo. Ayo. Kalau ayo saudara-saudara aku cepat. Maju sedikit biar rapi. Jangan. Ini jangan ada yang naik ke mobil komando. Siap untuk satu komando? Siap. Oke, semangat. Jadi pandu ibuku Indonesia. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita umum LSM GMI mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu tabaraka wa taala akulillahi sahabat Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تفتح لي بها باب الرضا وتيسير من نسير واعطي القلوب مع نبي اسرهم علي والبسني قبولا بسمحات يا الله يا رحمن يا رحيم يا اول يا اخر يا ظهير يا مالك الملك يا قدوس يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق يا حكيم يا عزيز يا غفور يا ودود يا سلام رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا ظلمنا انفسنا واجعلنا للمتقين اماما اللهم منزل الكتاب هزم الاحزاب ادرأوا في نحور الاعداء واستغفر بك البلاء اللهم منزل الكتاب هزم الاحزاب ادرأوا في نحور الاعداء واستغفر بك البلاء. Nggak ada pengeras suaranya. Suara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat karunia. Rekan-rekan kami dari kepolisian PS di kampus Unisma Bekasi. Lalu yang kedua, Saudara Ahmad Edwin Solihin. Kasih. Walaupun situ udah purna bakti PPK dan PPS-nya, tapi itu bisa melakukan perjalanan kembali. Pelan dulu. Tangannya salaman, coba tangan. Salaman. Oke. Dokumen yang bagus itu. Bagus. Izin enggak? Jum. Ya. Nanti foto aja. 11 halaman. Bukti percakapannya kan Seth? Katakanlah perjalanan keluar kota yang diduga melibatkan tiga oknum. Yang pertama oknum dari PPK dan PPS pemilu 2024. Yang kedua oknum dari salah satu anggota KPU Kota Bekasi. Yang ketiga oknum dari salah satu peserta pemilu Bekasi agar menjadi penyelenggara yang berintegritas, profesional dan berkaitan dengan aspirasi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan sekalian tadi. Jadi penjelasan sangat gamblang bahwa pada hari ini kehadiran kami LSM GMI fokus kepada satu persoalan menyangkut tentang saya menyebutnya tragedi ya. Saya menyebutnya tragedi perjalanan pariwisata ke Bali yang melibatkan salah satu komisioner KPU Kota Bekasi. Poinnya seperti itu. Kenapa kami bergerak ke sini? Yang pertama, secara jelas ini sudah mencederai proses demokrasi yang ada di Kota Bekasi, khususnya dalam pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari yang sudah dilaksanakan. Euforia kemenangan dari salah satu caleg telah menjebak salah satu oknum komisioner pemilu Kota Bekasi. Pak, artinya perjalanan ke Bali gimana Pak? Bisa diceritakan Pak seperti apa Pak? Jadi perjalanan ke Bali maksudnya bisa diceritakan tentang apa ya? Maksudnya itu KPU yang dibayarnya atau seperti apa gitu? Secara jelas dari pernyataan dari salah satu caleg yang membiayai
situ sudah jelas bahwa dia memberikan akomodasi, fasilitas akomodasi, tiket untuk kembali. Itu adalah jelas-jelas pelanggaran. Apa artinya pelanggaran? Pelanggaran itu masuk dalam gratifikasi, tindak pidana. Caleg terpilih dari partai apa, Pak? Kalau dari partainya partai yang anak muda, Mas Bro dan SIS. Ada berapa orang Pak yang biaya kembali Pak? Nah, kalau dari biaya kembali dari hasil kami tadi dari KPU itu ada petugas dari PPK, petugas dari PPS, dan juga dari satu orang komisioner Pemilu Kota Bekasi dengan inisial AES. Terus ini apa yang diminta Pak dari GMBI kepada pihak KPU Pak? Jelas dituangkan di dalam pernyataan ini, di dalam kesepakatan ini bahwa proses tindak lanjut dari proses menyangkut tentang administrasi itu nanti kita tetap akan ada yang tindak lanjuti. Lalu kalau itu pelanggaran etik itu kita akan melanjutkan ini ke DKPP. Kita akan lanjutkan ke DKPP. Yang kedua, kalau itu menyangkut tindak pidana, maka kita akan melaporkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Metro Kota Bekasi. Pak, kan tadi udah sempat audiensi, diberikan waktu berapa lama untuk KPU Kota Bekasi Pak dari Nah, GMBI? kalau untuk waktunya kita tidak memberikan dekat waktu, tapi dari hasil dokumen kita yang kita serahkan bahwa KPU itu akan melakukan pengkajian dan analisa. Nanti setelah pengkajian dan analisa kita berdiskusi kembali dengan KPU. Berarti ada pertemuan kembali nanti ya, Akan Pak? ada pertemuan kembali. Iya. Saya Siang. Hari ini kami menerima unjuk rasa penyampaian aspirasi yang disampaikan oleh LSM GMBI Distrik Kota Bekasi. Tentu kami menyambut baik apa yang diaspirasikan, apa yang dituntut, karena tujuannya ingin menguatkan kelembagaan KPU Kota Bekasi agar bisa menjalankan seluruh tahapan pemilu dan pilkada berjalan dengan profesional dan baik dan lancar itu. Tentu kami tadi sudah menerima dan beberapa tuntutannya adalah agar KPU jauh lebih baik ke depan, memastikan seluruh personilnya tidak terlibat tindakan-tindakan yang tidak patut secara etika dan tidak tindakan-tindakan yang melanggar secara hukum. Itu saja sih intinya. Kami juga berkenan apa yang disampaikan dan kami akan tindak lanjuti untuk kedepannya. Pak, tadi ada satu komisioner KPU kan sebenarnya yang terlibat ke Bali tersebut ya Pak, tapi orangnya tidak hadir dan dianggap KPU ini tutup mata. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, sampai hari ini kita tetap berpedoman bahwasanya semuanya masih dalam bentuk dugaan, sehingga perlu ada pembuktian dan itu kita kembalikan kepada lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi untuk memastikan apakah dugaan-dugaan yang ada, misalkan dari sisi etika, dari sisi dugaan pelanggaran administrasi ataupun dugaan pelanggaran lainnya, itu terbukti benar atau tidak. Karena kita juga jangan sampai terjebak rumor pemberitaan yang tidak tepat, apalagi fitnah. Itu yang perlu kita jaga. Kalau kita kembalikan kepada aturan, kira-kira demikian. Kalau terkait anggota PPK dan PPS yang itu memang sudah pernah tugas nih Pak, bagaimana Pak? Ya, berkaitan dugaan pelanggaran yang melibatkan ex anggota PPK dan PPS pemilu 2024, ya tentu kami posisinya sudah tidak memiliki kewenangan karena peristiwa itu terjadi di saat mereka sudah berakhir masa jabatannya. Sehingga kalau misalkan ada dugaan pelanggaran lainnya, ya silakan bisa ditempuh melalui jalur-jalur yang resmi, melalui lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi. Prinsipnya kami kalau misalkan satu saat dipanggil, dimintai keterangan, dimintai klarifikasi, kami akan datang sepanjang kami memiliki informasi yang dibutuhkan. Tadi ada berapa dugaan pelanggaran pemilu sih Pak dalam kasus Bali itu Pak? Ya, kalau berkaitan dengan urusan pemilu, tentu kan semua penyelenggara pemilu itu memiliki konsekuensi berhadapan dengan beberapa konsekuensi hukum ya. Setidak-tidaknya ada 4 konsekuensi hukum yang akan dihadapi oleh penyelenggara pemilu kalau mengalami melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak patut. Ada konsekuensi
pelanggaran etika, pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu maupun pelanggaran pidana lainnya itu. Tapi itu sehingga tidak menjadi fitnah dan rumor. Pertemuan kedua nanti kapan Pak sama LSM GMBI Pak? Ya kami nanti melihat perkembangan akan menjadwalkannya di kapan. Tapi yang jelas nanti kami akan koordinasikan dengan teman-teman LSM GMBI. Apakah berkondusif atau Ya unjuk rasa, tuntutan aspirasi hari ini berjalan baik. ya tadi nguatin juga nguatin dia ke Dakar. Bang, videonya gue pakai nih ya. Izin nih gue sama lu. Iya bang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.